Kita, di samping kita ini ada mantan juara dunia tinju. Siapa yang nggak kenal beliau, yaitu Mas Christian. Ya. Selamat pagi Mas Selamat Christian. Ya. Gimana Mas kabarnya? Oh baik. Sekarang kegiatan apa Mas? Saat ini saya sedang merintis di dunia kepromotoran tinju. Ya, sekarang saya lagi bersama tim sedang menjalankan satu event tinju ya di Metro TV. Cuma kan karena masa pandemi ini acara memang harus mundur. Ya. Mas Christian itu sebelumnya dasarnya apa Mas sebelum ikut tinju? Basic saya memang dari awal saya dari tinju. Okay. Karena ayah saya mantan petinju dan mengarahkan saya ya keluarga tinju dari usia waktu itu sekitar 5 tahun dan 6 tahun saya sudah mulai diperkenalkan tinju. Lalu ya lama kelamaan akhirnya saat setelah saya pindah berlatih di Semarang waktu itu, waktu itu saya ikut untuk latihan wushu juga. Sampai sekarang akhirnya jadi pengurus ya. Ya, pengurus inti. bantu. Jadi beliau ini juga pengurus inti wushu di Kota Semarang. Iya. Bantu lah. Yang banyak bekerja ya teman-teman ini Pak Heri, Pak Budi. Ya, Pak Budi Pak Heri. Iya. Tapi pernah nggak Mas ikut event wushunya? Wushu pernah. Jadi waktu itu kan memang karena saya tinju kan kayaknya nggak terlalu beda jauh sama wushu yang sanda yang pertarungan gitu. Jadi wushu kan ada dua, sanda pertarungan dan taolu yang jurus. Iya. Jadi ya kita juga akhirnya berlatih juga di sanda, pukulan kita udah punya basicnya dari tinju. Terus kita tinggal latih tendangan, bantingan ya, dorongan. Ya akhirnya kita coba terjun di wushu itu. Oke, kalau di wushu sendiri tingkatan waktu event kemarin itu sampai apa Mas? Nasional kah, internasional kah? Ya paling itu sih saya SEA Games 97 saya masuk gitu. Apa? SEA Games 97 event SEA Games 1997 Jakarta. Juara berapa Mas? Juara 1 Mas. Istimewa. Istimewa memang. Betul. Juaranya memang sudah ada di dalam darah ini darah. Mungkin lebih poinnya kalau kita mau ya apa sih mau belajar yang lebih fokus, lebih sungguh-sungguh ternyata ya bisa juga gitu. Gitu ya. Terus akhirnya mulai ditekunnya tinju. Itu sambil berjalan. Oh berarti sambil berjalan tinju sambil wushu ya. Berarti 2 cabur langsung di Iya. Itu gimana Mas ngatur waktunya gimana itu? Ya kita ada memang jadwal di mana satu saat memang ada latihan wushunya juga gitu. Memang lebih mungkin sekitar 70% latihan tinju, yang 30%-nya di wushu. Oh gitu. Jadi memang jadwal itu seminggu itu memang buat khusus olahraga gitu ya. Tapi tetap ada liburnya juga. Oh tetap ada liburnya. Saya kira olahraga terus Pak. Sampai itu olahraga. Terus akhirnya mulai berhenti tinju akhirnya ke pengurusan wushu. Ya selesai ini kan. Ya maksudnya ya kan saya juga dari wushu, istri saya juga dari wushu kan. Istri juga dari mantan wushu yang taulunya dia yang jurusnya malah. Saya yang taruhannya istri saya jurusnya. Terus kan memang saat itu kondisi wushu di Semarang sendiri waktu itu kan mungkin pengurusannya masih pas kosong ya kan dan memang di organisasi di KONI apa segala butuh kepengurusan itu. Makanya ya teman-teman ini yang yaudah ayo bantu wushu. Ini agak janggal sih Mas menurut saya. Kenapa kok enggak kepengurusan tinju aja Mas daripada wushu? Soalnya waktu itu masalahnya gini tadi kan gini dan nggak mungkin kan seorang mantan juara dunia kok nggak ditarik ke pengurusan olahraga gitu. Ya waktu itu sih memang kan kebetulan anak saya juga di wushu ya dan istri saya juga memang dia di sana wushu juga di Semarang. Ya saya juga pernah di Semarang juga dan memang lihat kondisi wushu Kota Semarang yang saat ini memang kan sedang kosong kepengurusan waktu itu dan dengan itu kan memang segala administratif dari KONI dari pemerintah daerah kan agak kesulitan gitu. Makanya ya udahlah yuk kita sama-sama bantu-bantu. Saya juga kalau saya jangan jadi ketua Pemkot tetap ada catatan. Saya dibantu Pak Budi sama Heru kalau nggak saya nggak mau.
lah kan mereka yang ngerti gitu loh Pak. Kalau saya pokoknya ya wis sebagai icon aja kan, saya sempat sebagai wusu Semarang ya, udah saya membantu asal ya tetap mesinnya roda penggeraknya ini Pak Budi dan Pak Heru ini gitu. Iya. Jadi gini Mas, kemarin itu ada sih. Jadi pas Mas Chris John itu kalah, apa Mas yang dirasain Mas? Kok tahu-tahu langsung pensiun, turun? Ya kecewa pasti ya kan, Kecewa. tapi saya menyadari semua ada batasnya ya, karena memang saya juga menyadari dan saya punya target waktu itu kayaknya di usia 35 buat saya cukup lah, kayaknya berat untuk bersaing dengan petinju yang lebih muda dan levelnya sama ya, maksudnya level juara sepertinya berat. Nah, Tapi memang udah ada rencana untuk pensiun. ya, Memang udah ada rencana. ada. Jadi walaupun menang pun tetap pensiun. Saat itu saya bilang sih, yaudah deh saya 35 itu wis cukup lah 35. Karena saya bilang, Sekarang umur berapa? 40. Oh 40. Wah, masih muda tapi ya. Masih muda loh kelihatan. Pak Iya. Heru mungkin. Enggak lah, tapi maksudnya tidak buat olahraga, maksudnya olahraga yang memang yang menggunakan fisik, stamina, apa segala speed itu di atas 30 udah berat sekali lah, karena memang itu ya sangat manusiawi. Beda Pacquiao, Zidane, Pacquiao. Ya tapi memang Pak Heru itu memang Luar biasa luar lah. biasa itu dia. Yang lain 30, 35 wis mos itu berat lah. Setelah itu baru setelah turun dari tahta, Mas Christian sendiri pingin niat ya kembali lagi Oh, kembali sih enggak lah. Enggak. Mungkin saya lebih ke pembinaan. ke pembinaan. Saya mau coba ya bantu teman-teman atlet yang lain ya, khususnya di tinju profesional kan. Karena ini juga salah satu pesan dari mantan pelatih saya yang Craig Christian itu rawat Australia itu. Iya. Nah, dia sempat pesan udah selesai tinju pensiun, tapi tetap lah maksudnya sebisa mungkin bisa bantu teman-teman kamu yang ditinju untuk bisa angkat mereka untuk bisa meraih apa yang mereka impikan gitu ya. Tapi ada Mas sekarang anak didiknya Mas Christian yang kemarin sampai SEA Games atau ASEAN Games kemarin. Kita bukan di amatir sih, lebih ke profesional ya. Oh gitu. Iya, jadi kemarin kita sempat awal saya buat event di Kompas TV, Indonesia Bowling Championship. Terus selesai itu akhirnya ya ada kasih kesempatan juga dari Metro TV Boxing Championship ya, yang saat ini sebenarnya masih ada 2 seri lagi. Berarti tinggal wusunya ya yang championship. Wusu championship nih yang belum. Saya juga berpikir wah bisa dikombin sebetulnya. Kan kalau di China kan udah ada yang wusu profesional yang nggak pakai baju tapi itu teknik wusu. Itu nggak sama kayak Thai boxing ya malah. Kurang lebih hampir sama, cuma Hampir kalau sama. di wusu kayaknya kalau yang profesional boleh banting kan. Iya. Kalau Thai boxing, kickboxing kayaknya nggak boleh. Thai boxing memang nggak boleh sih. Dan sikut kan kalau wusu nggak boleh. Iya. Tapi oke sih, menarik loh Pak Ir. Sebenarnya waktu nonton wusu profesional yang di atas ring gitu, beli kue oke loh. Ya memang sebenarnya nggak jauh beda sih. Menarik tuh. Menarik. Saya cuma punya Tapi ada rencana ingin buat event. punya kepikiran itu lah, punya kepikiran. Cuma memang dananya memang masih dipotong buat COVID semua. Semua ini memang kita masih dihujan sama COVID-19 Ya, tapi memang ya show must go on, makanya atlet-atlet kita tetap harus latihan, harus apalagi kan event-event setelah ini kan udah mulai yang itu bukannya saatnya yang males-malesan atau yang malah yang jadi pesimis kan di kondisi seperti ini, malah justru mungkin kesempatan untuk si atlet lebih intens memperbaiki segala tekniknya kan. Persiapan untuk Porprov ini. Setelah Porprov baru kita mengadakan PON ya. Itu gimana Mas? Untuk wusu sendiri ya? Saya kira sekarang udah mulai berjalan juga ya, cukup intensif ya Pak Heru ya Pak Budi. Jadi sebagian dari atlet kita kan juga main di PON, main di SEA Games, jadi ada yang di Platnas, ada yang di Platnas. Jadi ya sebisa mungkin lah kita tetap harus mulai yang ya dimulai jangan sampai yang ada ya. Karena kalau awal kan memang disarankan untuk bisa mandiri, latihan mandiri pasti ya, tapi saya yakin nggak akan bisa yang maksimal itu 30% paling kalau itu yang hebat.
40% tetap akhirnya harus mulai dikumpulkan, harus latihan. Ya, mungkin itu aja info dari saya mengenai Mas Christian dan profil Mas Christian ini. Tadinya dia mantan atlet juara dunia. Akhirnya dia turun jadi pengurus wushu dan ketua di pengurus wushu Kota Semarang. Jadi beliau ini memang legendaris. Kok dilalah ketemunya di sini. Memang lumayan di Semarang ya. Memang tadi saya kaget tahu-tahu Pak Heru ngomong di atas aja Mas, ada Mas Christian. Waduh, ini bisa jadi konten ini ya. Oke, gitu kreatif. Oke, gitu sekian dari wawancara kali ini. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam olahraga dong. Salam olahraga jaya. Oke.